Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Sida SPD, guru Bahasa Indonesia di SMP Negeri 3 Poso Pesisir. Saat ini saya sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 3 tahun 2023. Saat ini saya melaksanakan PPL di kelas 9 dengan materi teks cerpen. Semoga kegiatan PPL saya pada saat ini bermanfaat bagi kita semua. Sekian dan terima kasih. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Berdiri. Kepada Ibu Guru, salam. Selamat pagi. Pagi, silakan duduk. Ya, sebelum kita mulai belajar pada pagi hari ini, kita akan berdoa terlebih dahulu. Siapa yang bersedia dipimpin kita dalam doa? Ibu. Ya, silakan. Silakan saya. Teman-teman, mari kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Apa kabar kalian hari ini? Ya, semua dalam keadaan baik. Puji Tuhan, semua kita sehat. Tolong perhatikan di sebelah kiri kanan kalian masih ada sampah yang berserakan. Ya, terima kasih. Ada yang tidak hadir hari ini? Ya, bagus sekali hadir semua ya. Ya, oke. Tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini yaitu menjelaskan pengertian cerpen, yang kedua menjelaskan ciri-ciri cerpen, dan yang ketiga menjelaskan unsur-unsur cerpen. Materi kita pada hari ini yaitu teks cerpen. Siapa yang sudah membaca cerpen? Ya. Apa perbedaan cerpen dan puisi? Ya, dari alur ceritanya. Sekarang kita akan membentuk sebelum ibu menayangkan sebuah video, kita akan membentuk kelompok terlebih dahulu. Nah, anak-anak, apakah kita akan membuat kelompok yang sebelumnya atau kita membentuk kelompok baru? Oke, sekarang silakan bergabung di kelompok masing-masing. Di sebuah desa ada seorang ibu yang baru saja melahirkan. Setelah melahirkan, ibu itu ingin melihat keadaan bayinya. Bisakah saya melihat bayi saya? Minta sang ibu kepada bidan. Namun, ketika dengan berpindah tangan dan ia membawa selimut yang membungkus wajah bayi itu, si ibu ini terlihat menahan nafasnya. Ternyata bayi perempuan yang dilahirkannya tidak lahir dengan sempurna, melainkan lahir tanpa kedua dan telinga.
Seiring berjalannya waktu, kini anak perempuan itu tumbuh dewasa dengan kekurangan bagi dirinya. Kini anak perempuan itu selalu saja diejek karena tidak memiliki kedua daun telinga. Akan tetapi, dengan kasih sayang dan dukungan dari orang tuanya, meski memiliki kekurangan, ia tumbuh menjadi wanita cantik dan cerdas. Suatu hari, ayah anak tersebut bertemu dengan seorang dokter yang bisa mencakup telinga. Saya percaya bisa memindahkan sepasang telinga untuk putri bapak, tetapi harus ada yang mau membebaskan telinganya, kata si dokter. Maka orang tua anak perempuan itu mulai mencari-cari siapa yang akan membebaskan telinganya. Beberapa bulan berlalu dan tidak melahirkan memanggil anak perempuan itu. Nah, seorang yang hari ini dikenal telah memberikan telinganya padamu. Kami harus segera melarinya ke rumah sakit untuk dilakukan operasi, kata si dokter. Operasi berjalan dengan sukses. Ia pun terlihat seperti lampu kembali. Wajahnya yang cantik, ditambah sekarang ia telah memiliki kedua daun telinga, membuatnya terlihat semakin cantik. Beberapa waktu kemudian, ia pun menikah dengan seorang lelaki tampan dan terhormat yang sangat mencintainya. Ia lantas menemui ayahnya. Ayahnya, aku harus mengetahui siapa yang telah bersedia memberikan semuanya kepadaku. Ini yang membuat sesuatu yang besar. Namun aku belum sama sekali membalasnya. Ayahnya yang jawab, ayah yakin kamu tak bisa membalas kebaikan hati orang itu. Setelah berdiam diri beberapa saat, ayahnya melanjutkan, sesuai dengan perjanjian, belum saatnya bagimu untuk mengetahui rahasia ini. Karena berganti tahun, kedua orang tua perempuan itu tetap menyimpan rahasia. Hingga suatu hari, tibalah saat yang menyedihkan bagi kedua. Ayah dan anak itu berdiri saat mengikuti jenazah ibunya. Yang telah membuat dia bisa seperti saat ini. Cinta dan pengorbanan seorang ibu adalah wujud semua cinta sejati yang tak bisa dinilai dan tergantikan. Karena itu, sebagai seorang anak, jangan pernah melupakan jasa seorang ibu. Sebab apa yang telah kita lakukan pastilah tak sebanding dengan cinta dan ketulusannya yang besarkan, mendidik, dan merawat kita hingga menjadi seperti sekarang. Jadikan diri kita sebagai suri teladan untuk terus berbagi kebaikan. Jadikan beliau sebagai panutan yang harus selalu
atau handphone atau gawai terkait dengan cerpen yang kalian senangi. Berapa kalian? Ingatkan sekali lagi, yang ibu apakah yang kalian cari di buku itu sudah kalian identifikasi atau sudah valid atau sudah benar ya? Kamu jalan nih, Pak. Ada saja HP. Boleh dan begitu dibaca. Itu. Yo, orang bilang begitu. Mana? Menghadap sama ibu. Iya, memang. Ibu di sini. Ibu di sini melihat. Dari sini ya. Nah, baca Jo. Kau sama Presentasi kelompok 1. Cerpen merupakan suatu karya sastra dalam bentuk tulisan yang mengisahkan tentang sebuah cerita fiksi, lalu dikemas secara pendek, jelas, dan ringkas. Cerpen biasanya hanya mengisahkan cerita pendek tentang permasalahan yang dialami seseorang. 2. Perbedaan cerpen dan puisi adalah cerpen adalah narasi prosa pendek yang biasanya terdiri dari karakter, plot, setting, dan alur cerita yang jelas. Cerpen memiliki struktur naratif yang menampilkan pengembangan karakter dan konflik dalam sebuah cerita yang lebih panjang daripada puisi. Puisi di sisi lain ditulis dalam bentuk yang lebih padat dan sering menggunakan struktur yang lebih bebas. Puisi cenderung memiliki pola ritme, pengulangan kata,
dan biasanya menggunakan garis-garis yang bervariasi dalam panjangnya. Gaya bebas. Cerpen menggunakan bahasa naratif yang deskriptif untuk menceritakan peristiwa, menggambarkan karakter, dan menyampaikan cerita dengan detail. Puisi menggunakan gaya bahasa yang kreatif yang sering sekali eksperimental dalam menggunakan kata, metafora, kesesamaan, dan ritme untuk menyampaikan makna dalam cara yang lebih singkat dan padat. 3. Unsur ekstrinsik dalam cerita pendek adalah konteks sejarah dan budaya, biografi penulis, analisis kritis, dan komentar, kehidupan sosial dan politik kontemporer, respon pembaca, dan penerimaan publik, dan adaptasi media lain. 4. Unsur intrinsik cerpen terdiri atas tema, tokoh, penokohan, alur, latar, sudut pandang, amanat, dan gaya bebas. Ya. Ya, saya yang menanggapi, Ibu persilakan. Saya Bu, saya ingin menambahkan Bu bahwa cerpen itu berfokus pada satu orang sementara puisi tidak. Ya. Terima kasih. Ya, berikan terus untuk kelompok 1. Mungkin perlu ditambahkan kalau cerpen menggunakan kata biasa. Oke, makasih. Masih ada? Sudah tidak ada? Ya, oke, terima kasih dari kelompok 1. Ya, masih ada yang ingin presentasi? Ya, silakan. Ya. Panjang yang relatif pendek, fokus pada suatu peristiwa, momen, atau konflik tertentu, dan pengembangan karakter yang terbatas. Dalam cerpen, penulis berusaha untuk menyampaikan cerita dengan ringkas namun tetap pada makna. Ciri-ciri cerpen: panjang dan pendek, fokus pada satu konflik atau ide, pengembangan karakter terbatas, plot singkat dan padat, fokus pada detail penting, dengan pesan dan moral. Unsur-unsur intrinsik cerpen: tema, plot, tokoh, setting, gaya bahasa. Berikut adalah beberapa contoh unsur eksklusif dalam cerpen: kehidupan penulis, konteks sejarah dan budaya, respon publik dan kritik, konteks sosial politik kontemporer, adaptasi komedian lain, analisis dan komentar kritis, konteks sastra umum. Unsur-unsur intrinsik ini memberikan konteks tambahan dan dapat memperkaya pemahaman pembaca tentang cerita pendek. Mereka bisa memberikan wawasan yang lebih luas tentang cerita, mempengaruhi cara cerita itu dipahami, dan memberikan pemahaman yang lebih dalam tentang pesan atau makna yang disampaikan. Terima kasih. Tiga, bagus sekali, terima kasih ya. Ada yang ingin menanggapi, silakan. Ya, terus ya kelompok 3. Nah, anak-anak, setelah kalian berdiskusi dan presentasi, kalian sudah memahami apa materi kita pada hari ini. Sesuai dengan pertanyaan dan tanggapan, sekarang kita akan membuat kesimpulan. Ada yang bisa membantu Ibu dalam silakan. Cerpen adalah prosa fiksi yang menceritakan tentang suatu peristiwa yang dialami tokoh utama. Ya, ada lagi? Saya Bu, Ya, silakan. ciri-ciri cerpen adalah ringkasan, fokus pada inti cerita, karakter terbatas, dan penggunaan imajinasi yang kuat. Terima kasih. Ibu kasih kesimpulan sekarang, yaitu ciri-ciri cerpen adalah ringkasan, fokus
inti cerita, karakter terbatas dan penggunaan imajinasi yang kuat. Ya, utama mempunyai ciri-ciri fokus pada inti cerita, karakter terbatas dan penggunaan imajinasi yang kuat. Adapun unsur-unsur cerpen yaitu unsur-unsur intrinsik sebagai pembangun dari dalam cerpen, sedangkan unsur ekstrinsik pembangun di luar cerpen itu sendiri. Nah, anak-anak, dari kegiatan pembelajaran kita pada pagi hari ini, sudah kalian pahami? Sudah. Pembuatan apakah yang harus kita lakukan supaya pembelajaran berikutnya menjadi lebih baik lagi? Lebih banyak belajar, Bu. Ya, lebih banyak belajar, apalagi fokus. Apalagi masih ada. Konsentrasi dalam belajar. Apalagi selain fokus, selain konsentrasi dalam kelas, apalagi lebih baik lagi. Nah, sebelum anak-anak kita akan mengakhiri pertemuan hari ini, apa yang kita lakukan dulu? Mau lihat atau apa? Mau lihat apa? Yang disuapkan. Maju mundur. Selalu berdiri, kita lihat dulu. Ibu bilang maju, maju, mundur, mundur. 1, 2, 3. Maju, mundur, maju, mundur. Oke. Ulang lagi. Supaya hasil cerita tadi sedikit maju, mundur, maju, mundur. Oke, terima kasih. Ya, itulah yang kita pada pagi hari ini untuk mendengarkan, karena kita sudah melihat video tadi yang sedih. Jadi sekarang kita akan mengakhiri kegiatan kita pada hari ini, tapi terlebih dahulu kita berdoa. Siapa yang bisa memimpin kita dalam doa? Teman mari kita bergabung, agama dan keyakinan kita masing-masing doa dimulai. Ucapkan banyak terima kasih kepada anak-anak yang sudah bertemu di kegiatan pembelajaran pada pagi hari, dan selanjutnya selamat pagi. Berdiri. Kepada Guru Risa. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Demikian PPL yang saya laksanakan, saya berharap dapat bermanfaat bagi kita semua. Saya sadar kegiatan yang saya laksanakan masih banyak kekurangan. Untuk itu, saya mohon saran dan kritikan dari Bapak Ibu Guru agar kedepannya saya menjadi lebih baik lagi. Terima kasih dan selamat pagi.